Ipot Equilibrium Podcast. Bersama saya Islamia yang akan menjadi host podcast kita pada kali ini. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman Equilib? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, untuk Ipot kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat kece. Nah, narasumber kita ini dari jurusan Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Nah, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih Kak kita kenalan dulu dan sapa-sapa teman Equilips yang sedang nonton. Oke, halo semuanya teman-teman Equilips. Perkenalkan, aku Inaya Salsabila. Boleh disapa Naya aja, kalian juga boleh panggil aku Naya aja. Aku sudah dijelaskan tadi sih sebelumnya ya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang sekarang kesibukannya itu selain sebagai mahasiswa akhir yang tentunya sedang menyelesaikan tugas akhir, juga sedang ikut magang di salah satu komunitas yang ada di Makassar. Seperti itu kan ya, dan teman-teman Equilips, salam kenal. Nah, itu dia teman-teman Equilips, perkenalan dari narasumber kece kita. Nah, Kak, untuk Ipot kali ini kita akan membahas terkait memperdayakan generasi milenial dalam mendukung karir dan kemajuan di era muda. Nah, teman-teman Equilips, perlu kita ketahui bahwa dalam mengembangkan karir kita bisa melakukan pengembangan melalui soft skill kita atau penguasaan di bidang teknologi. Nah, oke nih Kak, mungkin kita lanjut saja ya di podcast pertama ini. Nah, apa sih Kak alasan Kakak daftar di MSIB Batch 6 ini dengan memilih magang di DPR RI? Oke, jadi kebetulan kemarin aku merupakan salah satu alumni MSIB Batch 6 yang memilih magang di DPR RI. Dan alasannya memilih DPR RI itu sebenarnya yang pertama karena aku melihat dari posisi yang ditawarkan dari DPR RI sebagai mitra dari MSIB. Karena posisinya itu ada posisi baru, yaitu posisi Pranata Humas. Nah, kenapa aku tertarik untuk daftar di posisi itu? Sejujurnya karena latar belakang dari pendidikan aku kan dari jurusan ilmu komunikasi nih ya. Dan di Unhas itu jurusan ilmu komunikasi itu punya beberapa punya beberapa penjurusan lagi gitu. Dari ilmu komunikasi ada jurnalistik, terus habis itu ada broadcasting sama PR atau public relation. Dan kebetulan aku milih public relation. Dan public relation kan kayak sejalan sama humas gitu ya. Jadi aku tertarik untuk daftar di posisi itu. Alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua karena aku tertarik untuk nilai gimana sih kalau mekanisme kehumasan atau public relation di instansi pemerintahan. Karena kan banyak yang bilang kalau misalkan pemerintahan tuh kehumasannya sama instansi swasta itu pasti ada yang berbedanya gitu. Jadi aku ingin coba gimana sih kalau semisal kehumasan di pemerintahan atau gitu. Makanya aku milihnya di DPR RI. Berarti sejalan dengan bidang keahlian Kakak nih, karena kan dari jurusan ilmu komunikasi, jadi bisa dibilang bisa untuk beradaptasi dengan bidang yang dipilih ya Kak. Oke. Nah, boleh nih Kak, mungkin dikasih tips and tricks-nya nih buat teman-teman yang pengen ikut program MSIB ini. Oke, kalau tips and triknya dari pengalaman pribadiku, mungkin yang pertama tadi teman-teman harus tentuin dulu teman-teman mau daftar di posisi apa. Entah dari ingin sesuai sama latar belakang pendidikannya, misal jurusannya yang sejalan, atau yang disuka itu apa, yang punya pengalaman di bidang itu apa. Misal aku jurusan komunikasi tapi aku tertarik di bidang event nih. Nah, berarti teman-teman mungkin bisa menyasar posisi-posisi yang berhubungan sama event, misal kayak gitu. Kalau misal mau sesuai dengan peminatannya gitu, apa yang diminati kayak gitu yang pertama. Terus habis itu tips and trick kedua, selain posisinya, pilih juga kira-kira mitra-mitra yang menurut teman-teman bakal membantu teman-teman nanti ke depannya, yang bisa membuat teman-teman berkembang gitu. Kan ada beberapa mitra yang mungkin memberikan kesempatan yang lebih gitu. Misal cara belajarnya teman-teman dikasih wadah untuk benar-benar bisa terjun langsung menangani proyek kayak gitu-gitu. Jadi untuk
pilih mitra juga sangat penting menurutku. Terus habis itu tips and trick yang ketiga dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri teman-teman. Misal udah buat list nih mau cari posisi ini sama mitra ini. Nah, tentu teman-teman juga harus mempersiapkan diri teman-teman biar bisa diterima di posisi tersebut. Entah dari persiapan mungkin belajar untuk tes-tes tulis, misal psikotes dan lain sebagainya. Terus habis itu mungkin belajar gimana cara untuk menjawab pertanyaan misal saat wawancara, dan juga mempersiapkan pengalaman-pengalaman yang nantinya sejalan dan bisa teman-teman menjadikan dengan teman-teman nanti kalau semisal mau daftar di situ. Nah itu dia nih teman-teman Ecolips, tips and triknya dari yang sudah lolos MSIB ini. Nah Kak, boleh nih dijelaskan kepada teman-teman Ecolips tahapan seleksi pas daftar MSIB itu. Kalau semisal tahapan seleksi MSIB secara general, itu yang pertama pastinya teman-teman akan melewati yang namanya tahapan registrasi lagi administrasi. Nah, administrasi itu dimana teman-teman harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang teman-teman pakai sebagai persyaratan untuk mendaftar di seluruh mitra. Jadi nanti itu tuh dokumennya diupload di portal MSIB-nya, terus nanti itu yang dituliskan ke mitranya. Jadi kita uploadnya cukup di portalnya aja, nggak perlu di per mitra upload lagi. Tapi itu tuh teman-teman tetap harus memperhatikan kan di situ tahapan registrasi dokumen-dokumen yang diperlukan itu tuh kan ada CV, terus habis itu dokumen berupa sertifikat dan juga SK, terus yang terakhir dokumen pendukung. Nah untuk CV ini meskipun cuma diupload di portalnya aja, tapi semisal teman-teman nanti daftarnya di posisi yang berbeda gitu, maksudnya nggak sejalan, misal satu di public relation, terus habis itu yang satu daftar event, terus yang satu marketing, gitu itu kan beda-beda ya. Nah CV-nya tetap harus teman-teman sesuaikan sama apa yang teman-teman daftar biar nantinya itu HR-nya lebih bisa nentuin teman-teman, oh ini emang anaknya cocok nih untuk daftar di posisi ini karena dia punya pengalaman yang cukup ditonjolkan di posisi itu di CV-nya. Terus habis itu sertifikat yang tadi juga penting, sama dokumen pendukung paling penting itu tuh bisa isi portofolio pengalaman teman-teman yang sejalan dengan apa posisi yang teman-teman apply, biar itu juga bisa jadi salah satu nilai plus buat teman-teman terpilih. Berarti kelengkapan berkasnya dari teman-teman nih yang perlu dipersiapkan matang-matang. Yes, betul. Terus tahapan selanjutnya setelah berkas itu ada tes tulis, tapi tes tulisnya itu dikembalikan lagi ke mitranya masing-masing tahapannya kayak gimana. Cuman biasanya itu rata-rata pakai psikotes, jadi teman-teman perlu belajar kira-kira kalau ngerjain psikotes itu kayak gimana sih. Terus sama yang terakhir wawancara biasanya. Kalau wawancara harusnya umum lah ya, teman-teman pada bisa tahu. Nah, selama magang di DPR RI ini, Kak, apa sih tugasnya Kakak di sana dan ditempatkan di divisi apa? Kalau semisal posisinya tadi seperti yang udah aku bilang di awal, apa yang membuatku tertarik karena ada betul posisi perdana humas kayak gitu. Nah, terus untuk apa yang dilakukan atau job desk-nya ada, karena itu tuh posisinya humas, berarti menghubungkan antara DPR RI-nya sama masyarakat kayak gitu. Dan dari itu mungkin cukup menggambarkan job desk-nya adalah yang pertama menghandle kunjungan masyarakat ke DPR RI ini. Jadi semisal ada kelompok-kelompok masyarakat dari misal sekolah mulai TK sampai SMA sampai mahasiswa, terus habis itu komunitas-komunitas masyarakat yang lainnya atau organisasi-organisasi kayak gitu yang ingin menyediakan kunjungan ke DPR, nah itu dibantu difasilitasi sama Humas DPR RI. Jadi nanti kita yang bakal handle gimana orang datang ke DPR terus berkunjung, melihat situs-situs bersejarah yang ada di DPR, terus habis itu dikasih pemahaman singkat juga terkait DPR itu apa, perkenalan kayak gitu-gitu. Terus juga kita menghandle yang namanya ada kunjungan masyarakat. Kunjungan masyarakat nih mungkin ini agak sedikit ini ya, demo. Jadi betul. Jadi kita
menghandle demo juga. Join di sini maksudnya bukan berarti kita yang di depan pagar yang dilempar-lempar ya atau bukan ya, bukan itu tugasnya Pamdal itu kayak petugas keamanannya di sana. Nah kita tuh nanti handle semisal dari perwakilan atau apa ya namanya kayak yang menginisiasi demonya ini untuk diajak berdiskusi masuk ke dalam DPR. Jadi dipanggil misal salah satunya dari perwakilan mereka, terus diajak diskusi di dalam, ditanya apa yang mereka bawa gitu, misal tuntutan-tuntutan apa yang mereka inginkan. Nah itu yang handle mereka untuk ngobrol-ngobrol itu dari humas, jadi divisi lagi seharusnya dari posisi Pranata Humas gitu. Terus yang terakhir handle terkait penyebaran informasi itu nanti kita yang bakal terima juga kunjungan dari masyarakat atau orang-orang yang ingin menanyakan informasi-informasi, misal butuh data untuk penelitian kayak gitu dari misal apa ya naskah-naskah akademik, rapat-rapat di DPR kayak gitu. Nah itu tugasnya humas yang handle. Kalau tantangan terbesar nih Kak selama magang di sana apa? Terus bagaimana cara mengatasi agar tetap bisa maksimal dalam menjalankan tugas tersebut? Oke, kalau tantangan terbesarnya kebetulan dari aku pribadi dari pengalamanku karena aku magang di DPR RI yang mana DPR RI itu kuotanya cukup besar, salah satu yang cukup besar itu tuh mahasiswanya kan datanya dari bermacam-macam kampus ya, dari Sabang bener-bener dari Sabang sampai Merauke, bener-bener ada dari Pulau Aceh, Sumatera sampai Pulau Papua itu semua ada kumpul di situ. Dan banyak sekali satu posisinya tuh satu posisi tuh bisa diisi sama berapa orang gitu. Misal di posisiku Pranata Humas itu ada 10 orang dan kampusnya berbeda-beda nih. Otomatis kalau misal kampusnya tuh berbeda-beda, terus latar belakang daerah mereka juga berbeda-beda, dan yang pasti juga karakteristik mereka berbeda-beda, kita harus kerja sama dalam satu tim, itu pasti jadi salah satu tantangan tersendiri gitu. Dan gimana cara mengatasinya? Kalau menurutku sejauh ini dan apa yang aku praktekkan, yang pertama kita perlu punya kemampuan beradaptasi dengan beragam hal baru nih, kayak di tempat baru, di kota baru, di posisi baru, terus dengan teman-teman baru, job desk yang juga mungkin baru gitu tuh kita pasti banget perlu kemampuan beradaptasi supaya kita bisa terbiasa dan bisa melewati hal-hal tersebut. Terus juga didukung sama kemampuan komunikasi yang baik, karena gimana kita bisa komunikasi kalau misal kita aja nggak bisa gimana kita bisa beradaptasi kalau kita aja nggak bisa komunikasi sama mereka gitu. Jadi menurutku cara mengatasiku untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi itu dengan 2 hal ini sih yang pegang, kemampuan untuk beradaptasi didukung juga dengan kemampuan komunikasi. Oke, berarti 2 hal tadi itu sangat penting, yakni berbaur dan juga memiliki komunikasi yang baik. Oke, terus skill apa nih Kak yang diperlukan pada saat magang di DPR RI? Oke, ini berarti khusus DPR RI kah atau job secara general? Secara general mungkin sesuai dengan bidangnya Kakak. Oke. Nah, kalau untuk skill tadi mungkin 2 udah ke skill duluan ya, komunikasi sama adaptasi. Terus habis itu kemampuan yang lain juga menurutku yang penting adalah kemampuan kerja sama tim. Entah mau teman-teman yang didaftar di DPR ataupun di mitra-mitra lain, kemampuan untuk kerja sama tim ini teman-teman sangat perlu dibutuhkan, karena di MSIB ini tuh rata-rata nanti tugas akhirnya tuh biasanya ada project gitu. Dan project itu kan sesuatu yang cukup besar ya, dan menguras tenaga gitu. Otomatis teman-teman pasti butuh bantuan dari orang lain, support dari orang lain biar proyeknya ini bisa terselesaikan dan berhasil. Nah, maka dari itu kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sangat dibutuhkan gitu. Terus kemampuan kepemimpinan pasti, dimana nanti teman-teman pasti harus mengambil keputusan nih, misal kalau entah dalam hal mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tugas proyek tadi atau mengerjakan job desk-nya, karena teman-teman kan ditempatin magang ini simulasi di dunia profesional lah istilahnya, simulasi kerja gitu kan. Nah teman-teman nanti di situ bakal diajarin nih gimana caranya ngambil keputusan yang berkaitan sama pekerjaan teman-teman. Jadi skill atau kemampuan dalam mengambil keputusan juga itu sangat dibutuhkan. Dan di
bisa dilatih saat magang gitu. Oke Kak, nah teknologi pasti sangat berperan ya Kak untuk magang di DPR RI. Nah, bagaimana cara Kakak untuk beradaptasi dengan tools dan sistem digital yang digunakan pada saat kerja di sana? Oke, jadi sebelumnya kalau terkait tools itu kebetulan waktu pertama kali nih sebelum kerja kan kita sebelum diterjunkan langsung kayak ada sesi, bukan sesi sih, kayak ada masa orientasinya dulu nih, kenalan sama mentor, terus jelasin lagi lebih dalam terkait tugasnya itu apa, kayak gitu kan. Nah di situ tuh kita pertama dikasih tugas kan, dikasih tugas awal, dan tugasnya itu ternyata pakai tools Microsoft Teams gitu. Nah itu tuh aku belum pernah pakai itu selama kuliah, iya, jadi kayak gimana ini, agak sedikit kagok kan, gimana nih, tugasnya di sini ya, lihat tugasnya di sini ya, gitu kayak, hah gimana ini, akun kalian mana ya? Iya, dari awal ditanyain, oh iya akun kalian mana, nanti kita pakai ini ya untuk ininya, untuk nanti tugas-tugasnya, terus aku kayak, hah akun aja ini belum ada, iya, jadi kayak gimana ini, terus habis itu dari situ aku mulai pelajarin lah apa nih sebenarnya Microsoft Teams kayak gitu kan. Nah terus habis itu seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa. Dan untuk tools-tools lain kali ya yang di DPR RI khususnya yang dipakai oleh Humas di posisiku itu tuh ada yang namanya tadi untuk mewadahi proses penyaluran informasi ke masyarakat yang sempat disebut tadi salah satu jobdeskku, itu tuh ada website namanya website PPID. Di website PPID itu dimana nanti akan ada ajuan-ajuan permohonan dari masyarakat untuk meminta data-data atau informasi berkaitan dengan DPR RI. Jadi waktu aku di sana aku juga belajar tuh kayak oh ternyata DPR RI punya tools kayak ini. Jadi orang tuh kalau misal mau ke DPR mau ambil data nggak perlu capek-capek datang ke DPR nunggu waktu atau apa kayak gitu-gitu, bisa langsung online lewat websitenya aja lah kayak gitu. Mungkin itu sih. Bisa langsung dicek gitu kan? Yes, betul. Nanti misal cek progresnya nggak perlu capek-capek, misal kan langsung datang kan? Biasa orang gitu kan kayak udah datang nih minta data, oh iya nanti ditunggu konfirmasinya beberapa hari lagi kayak gitu kan. Agak capek ya kalau misal harus datang tiap misal 2 hari sekali datang lagi, udah ada belum ya kak data itu kan agak capek ya. Jadi kalau itu udah tinggal by WA aja ceknya gitu. Nah mungkin banyak sekali ya pekerjaan kakak di sana selama magang. Terus gimana cara kakak untuk mengatur agar bisa terlaksana dengan baik gitu, supaya tetap efisien dan bisa membagi waktunya kakak dalam mengurus banyaknya pekerjaan di sana? Oke, nah kebetulan kalau untuk job desk-nya kan di posisiku tuh ada 10 orang ya. Nah dari mentornya itu mereka bagi kita kan ada tadi 3 job desk utama ya, terkait pengaduan masyarakat, layanan informasi, sama kunjungan. Nah itu tuh kita dibagi di pos-posin. Misal untuk 1 pekan ini aku di pos yang kunjungan masyarakat, minggu depan ini gitu. Terus habis itu selain itu kita juga tadi sebenarnya punya job desk lain yaitu handle sosial media. Nah mungkin untuk bagi waktunya yang job desk utama sama job desk handle sosial media itu karena kebetulan kita kembali lagi dibuat sama tim-tim dan tadi kemampuan kerja sama tim sangat dibutuhkan di sini teman-teman. Nah itu jadinya mungkin kita bagi-bagi sih, misal kalau ada yang lagi bertugas hektik nih, terus ada yang mau tag konten nih kebetulan juga, nah itu mungkin bisa disesuaikan gitu. Misal aku hari ini ada kunjungan jam segini, tapi teman-temanku juga mau tag konten jam segini. Nah mungkin dari jauh-jauh hari kan kebetulan udah dibagi tuh jadwalnya, dari jauh-jauh hari bisa kita dari komunikasi tim kita gimana, mungkin aku bisa handle job desk yang lain jadi nggak perlu ikut tagging pada hari itu, bisa jadi scriptwriter kak gitu. Jadi menyesuaikan sama teman-temannya gimana, komunikasi sama teman-temannya gimana, terus kerja sama-sama timnya gimana gitu, biar saya bisa terselesaikan tugasnya. Jadi saling membantu bisa gitu. Nah selama magang di DPR RI, nah apa nih pengalaman yang paling berharga selama di situ kak? Mungkin bisa diceritain kepada teman-teman Ekolib yang sedang nonton ini. Oke, jadi kalau semisal pengalaman berharga ya teman-teman, terkhususnya di DPR RI sih menurutku ini, mungkin di mitra-mitra lain gak bakal teman-teman Ekolib dapetin. Oke betul. Nah, jadi selain mengerjakan job
job desk sesuai posisi kita tadi. Di DPR RI itu ada namanya kegiatan angkatan. Nah kan banyak banget tuh posisi di DPR RI ya. Nah nanti kita tuh bakal disatuin di satu kegiatan atau satu agenda yang namanya kegiatan angkatan. Di situ tuh ada kuliah umum. Nah kuliah umum tuh nanti kita bakal dapat materi dari orang-orang di DPR, misal anggota DPR RI. Waktu itu pernah yang aku ingat Bapak Fadlizon pernah kasih kita materi di kuliah umum. Terus habis itu juga kita dapat materi dari para staf-staf di Sekjen DPR RI seperti itu. Terus juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berharga menurutku selain kuliah umum, di kegiatan angkatan itu ada juga yang namanya simulasi sidang, teman-teman. Jadi teman-teman, yes betul ya, teman-teman bisa merasakan sensasi sih jadi anggota DPR yang sedang mengikuti sidang paripurna, teman-teman. Bahkan langsung kayak ini kalau misalnya teman-teman gak pilih DPR RI gak bakal ngerasain momen-momen seperti ini. Jadi ini salah satu pengalaman berharga aku kayak gitu. Nah kalau soal sidang tadi bukan cuma dari sidang DPR, sidang paripurnanya, tapi kita ikutin benar-benar dari kita simulasi dari tahapan sidang awal. Iya betul, dari rapat kerjanya. Jadi kita benar-benar merasakan itu kayak gimana berdebatnya, karena kita dibagi-bagi ke fraksi-fraksi tahu-tahu. Jadi itu teman-teman bukan hanya akan menonton saja di TV, tapi ikut merasakan betul. Dan itu salah satu pengalaman yang cukup berharga. Nah boleh nih Kak berikan saran kepada teman-teman yang sedang nonton nih mengenai kalau ingin magang di DPR RI. Saran seperti apa mungkin bisa diberikan kepada Oke, kalau sarannya untuk teman-teman yang pertama, dan menurutku mungkin ini salah satu cara yang manjur ya aku. Nah yang pertama teman-teman butuh melengkapi administrasi teman-teman. Kadang-kala orang-orang itu cukup menyepelekan administrasi kan, kayak paling masih berkas-berkas gitu kan. Mudah kan? Paling kayak ini. Justru ternyata itu yang salah satu langkah awal yang penting untuk menurut teman-teman. Misal kayak kalau kami tadi kan ada 3 dokumen tuh ya Kak. Nah dokumen pendukung ini seringkali orang-orang nggak ngisi gitu. Mungkin mikirnya dokumen pendukung portofolio paling cuma orang-orang yang ingin ambil posisi desain grafis saja kah, atau videografer atau fotografer. Nah salah teman-teman, kalau menurutku ya semua posisi itu bisa pakai portofolio, karena dari portofolionya bisa dilihat langsung nih. Kalau misalnya CV kan mungkin cuma tulisan doang, kalau portofolio kan bisa kelihatan langsung tuh dia pernah ikut apa aja, pengalamannya udah benar yang ditulis di CV kak, kayak gitu sih. Jadi menurutku teman-teman harus memperhatikan mulai dari tahapan administrasi yang sangat buat teman-teman. Nah itu dia nih teman-teman Ekolin. Terus saran terkait meningkatkan keterampilan di dunia digital nih Kak. Kira-kira seperti apa? Baik itu yang sedang kuliah atau yang sudah kerja, kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan? Oke, kalau keterampilan di digital menurutku yang paling penting itu teman-teman harus bisa beradaptasi ya, untuk mengikuti perkembangan dari dunia digital itu seperti apa, tren itu seperti apa. Kita harus bisa membaca tren, kira-kira sekarang itu yang namanya kayak gimana, biar kita nggak ketinggalan kan. Iya betul. Terus habis itu yang paling utama juga menurutku teman-teman harus tetap otentik gitu. Jadilah diri teman-teman sendiri, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman, biar teman-teman punya branding tersendiri nih. Orang-orang melihat teman-teman langsung tahu, oh ini, misal orang-orang melihat sosial medianya Kak Nia, langsung tahu oh ini pasti Kak Nia gitu. Misal nggak usah lihat misal di IG gitu ya, lihat postingannya nggak usah lihat username-nya, udah langsung tahu oh ini dia pasti gitu. Jadi teman-teman harus be otentik, jadilah diri sendiri, tapi tetap bisa beradaptasi dan mengikuti tren yang ada seperti apa, biar nggak ketinggalan. Pasti penting sekali nih teman-teman ilmunya. Nah teman-teman, itu dia nih pembahasan topik kita mengenai memberdayakan generasi milenial dalam mendukung kemajuan karir di era muda. Nah saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan serta informasi yang berharga. Nah semoga melalui podcast ini kita semua bisa semakin termotivasi untuk terus berkembang, memperdayakan potensi diri, baik itu soft skill kita, dan mendukung satu sama lain dalam meraih kesuksesan
kesuksesan di era muda. Nah, ingat teman-teman bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar bagi masa depan kita. Nah, terima kasih nih untuk narasumber kece kita karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ecolips ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.